Karena itu pula tidak dibenarkan sholat berdua sejajar antara tidak sejajar antara imam dan makmum. Karena ketika kita sholat berdua imam dan makmum, makmum berada di belakang, itu namanya sholat dalam satu shaf sendirian. Jadi ada imam satu, makmum satu, maka ini namanya sholat dalam satu shaf sendirian, sehingga ini tidak dibenarkan. Maka dalam posisi itu imam dan makmum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholatnya berdampingan. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW sedang sholat lail bersama dengan sahabat Ibnu Abbas. Pada saat itu sahabat Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu kemudian oleh Rasul ditarik, kata sahabat Ibnu Abbas, fa akhadha bi ra'si, maka Rasul menarik kepalaku. Nah, jadi kepalanya ditarik dari kiri, ditarik ke kanan. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu di kanan makmumnya kalau sejajar, karena Rasul pada saat itu menarik kepala Ibnu Abbas. Dan ini harus kita pahami kultur Arab, kultur Jawa begitu. Ada makmum kepalanya ditarik, rusuh itu, ya. Jadi bisa rusuh. Jadi ini kultur Arab ya. Kultur Arab kepala dipegang no problem. Kalau kultur kita lagi sholat begitu kok ada di sebelah kiri, kepalanya tarik begitu, ya bisa trouble. Maka jangan kepalanya, kainnya misalnya lengannya ditarik. Atau kalau memang imam itu ada space, ada ruang, imamnya yang geser ke sebelah kiri, jadi ke sebelah kiri, supaya makmum tadi berada di sebelah kanan. Karena memang Rasul mencontohkan begitu. Jadi Rasul mencontohkan begitu ketika sholat bersama dengan sahabat Ibnu Abbas. Dan memang sampai hari ini kita masih menjumpai ada orang yang pada saat sholat antara imam dan makmum cuma berdua, itu masih depan belakang. Saya pernah satu saat ke satu masjid, saya sedang mau sholat, ternyata ada bapak-bapak derek pak gih. Kemudian karena dia bilang derek, dia di belakang kan, saya mundur. Saya mundur supaya sejajar. Bapaknya mundur lagi. Yuk piye gue. Akhirnya saya tak niatkan bismillah Allahu Akbar lah. Ini mesti angel dijelaskan ini. Ya. Sehingga saya sudah tidak kejar lagi. Kalau saya kejar lagi bisa sampai depan nanti. Ya. Pribun? Ya, sampai serambi ini, tidak dikejar lagi. Saya sudah berpikiran ini bukan saat yang tepat untuk menjelaskan, karena kita sama-sama tidak kenal. Baik. Itu yang pernah saya alami. Tidak tahu teman-teman apakah pernah mengalami yang serupa. Ada pula imamnya maju sedikit dari makmum, maka ini juga tidak diperlukan. Jadi tidak perlu imamnya maju sedikit. Jadi tidak perlu maju sedikit, makmumnya juga tidak perlu mundur sedikit. Karena itu Imam Bukhari juga meletakkan sebuah bab bahwa makmum itu berada sejajar di sebelah kanan imam jika hanya 2 orang. Ini termasuk yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Sekaligus ini menjadi pendapat dari Imam Bukhari, bahwasanya kalau makmum dan imam itu hanya 2 orang, maka sejajar, tidak perlu maju lebih sedikit. Lalu bagaimana cara mengenali imamnya? Gampang, makmum itu di kanan, sehingga imamnya yang di kiri. Jadi makmum itu jelas yang kanan, imamnya yang kiri, sehingga tidak perlu kemudian gimana cara membedakan imam dan makmum. Memang kadang-kadang kita menjumpai ada yang bingung ini mana imam mana makmum, tetapi kalau kita sudah belajar kita akan paham. Saya pun dulu menyampaikan kalau di lingkungan orang awam kemudian ada kemungkinan nanti ada yang mau gabung lagi,
untuk maju sedikit, nah, tapi masih nempel. Waktu itu saya pernah berpendapat seperti itu karena makmum belum paham. Nah, tetapi kalau sudah paham maka hendaknya sejajar. Nah, jadi ada orang mau makmum, lalu kemudian kita bilang sejajar, tidak mau, oke, mundur segede tidak apa-apa. Nah, toleransi karena orangnya tidak bisa dijelaskan. Jadi tetap nempel tapi depan belakang. Kalau memang orang tersebut tidak bisa diajak sejajar, ya mundur. Ya. Jadi kalau ada yang gabung lagi maka makmumnya mundur. Pripun? Ya itu didorong sama imamnya. Allah Akbar kan, kalau ada yang gabung dorong saja. Pripun? Ya, yang gabung dia akan ngasih isyarat. Kalau ada space, kalau ada sutroh dinding, ya. Kalau ada sutroh dinding, majunya gimana? Baik. Ya, makmumnya 2 mundur, tidak boleh kanan kiri. Jadi kalau makmumnya 2 mundur, tidak boleh kanan kiri. Oke, monggo. Kita santai kok, pengajian kita santai. Nah, di masjid saya itu kan kalau zuhur itu kan jamaahnya sepi. ya. Ketika saya pas libur, yang ada di masjid itu Bapak Umroes di kampung saya, Ya. Bapak saya dan saya. Ya. Nah, ketika kita mau melaksanakan jamaah, Bapak Umroes ini jebolan pondok ternama di Bantul. Ya. Ini JJRK saya dengan bapak saya di kanannya imam, bapak saya di kirinya imam. Saya kan nggak mau. Ya. Tetap ditarik. Duh, piye iki saya bilang gitu. Ya. Seperti itu gimana, Ustaz? Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang terjadi dalam hadis Nabi itu mestinya kalau imamnya itu 1, makmumnya 2, imam mendorong makmum, bukan malah ditarik di kanan dan kiri. Itu khilafus sunnah, itu menyelisih sunnah. Nah, sehingga ukurannya bukan lulusan mana. Nah, ukurannya bukan lulusan mana. Maka setelahnya bisa disampaikan pendapat kita. Kalau kemudian dia tetap seperti itu, ya diikuti sekedar untuk menjaga persatuan. Besok lagi jangan sampai terulang. Untuk saat itu barangkali kita tidak mau ribut kan? Ya sudah. Untuk saat itu tidak mau ribut, ikuti. Tapi besok lagi jangan sampai terulang. Baik. Jadi kadangkala dalam masalah fikih itu kita perlu takliful qulub, perlu melembutkan hati, melunakkan hati kita untuk tidak menjadikan perbedaan pandangan itu pertengkaran. Seperti dalam kasus masnya tadi, itu kita perlu takliful qulub, melunakkan hati. Coba kalau kita kemudian mundur lagi, tarik lagi, mundur lagi, tarik lagi. Sampai kapan? Nah, sudah, lunakkan hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ibnu Hajar juga pernah menyampaikan bahwa antara imam dan makmum itu tidak perlu maju sedikit atau mundur sedikit, tapi jaraknya adalah sejajar. Tidak perlu maju sedikit atau mundur sedikit.